cahaya pandangan Allah yang lebih besar daripada cahaya matahari ya. Cahaya pandangan Allah lebih besar daripada cahaya matahari, maka pandanglah diri pada diri sebenarnya. Inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafizuna. Kalau mau dilanjutkan, wa hafizna min kulli syaitonir rajim wa hifzan min syaitonir maridin wa ja'alna sama asaqafan mafuzan in kullu nafsin lama 'alaiha hafizuhu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau mau dilanjutkan, tapi kita ambil inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu zikra wa inna lahu lahafizuna. Nah, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran itu, tapi yang dimaksud Al-Quran yang mana? Yang zahir atau yang batin? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Al-Quran yang mana yang dimaksud? Tentu sekali Al-Quran yang tidak beraksara yang dimaksud. Allahu Aliyul Azim. Allah Maha Tinggi dan Agung. Di mana keagungan dan ketinggian Allah jika kita mengatakan di luar diri ya. Jika kita mengatakan bahwa keagungan kebesaran Allah itu di luar diri atau di langit sana, dalam artinya ya kita menghayal jadinya. Itu menghayal kita jadinya. Yang tinggi, yang ketinggian dan agung itu adalah rahasianya pada diri insan, pada diri manusia. La mawjudu illallah, tiada yang wajib kita kenal selain wujudnya Allah. Sebenarnya apabila kita tiada menyerah sepenuhnya kepada la khaula wala ya, la khaula wala quwata illa billahil aliyil azim, dari Allah untuk Allah dan dengan Allah, berarti kita adalah sahabatnya setan sebenarnya. Maka sering saya katakan tidak terpisah, harus dapat dibedakan antara zahir dan batin sebenarnya. Jika tiada mampu untuk membedakan, itulah kekufuran dan kekafiran kita ya. Itulah kekufuran dan kekafiran kita kalau jika kita tidak mampu untuk membedakan. Tonggak tunggul daripada agama itu adalah awaludin ma'rifatullah ya. Yang awal itu adalah Allah, yang akhir itu adalah Allah. Itu. Maka pandanglah yang hidup di atas hidupnya Allah. Rahasia atau rasa di atas rupa atau di atas rupa ya. Zahir dan batin menjadi satu pada diri nyata. Nah, itu supaya menjadi satu pada yang nyata ini maksudnya. Inilah yang perlu kita tanyakan pada guru yang mursyid ya. Guru yang mursyid itu adalah diri kita sendiri. Siapa guru mursyid itu? Diri sebenarnya. Maka bertanyalah kepada diri dan jawablah diri kita sendiri. Jika sudah nampak suatu bayang, Allah nyata, Allah serta pada diri sebenarnya. Allah itu nyata sebenarnya. Allah beserta pada diri. Kita harus merasa itu. Kalau kita belum merasa seperti itu, berarti belum sampai ke ma'rifatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memandang dan siapa yang dipandang? Allah pandang diri. Sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa memandang kepada Allah. Jasad zahir ini tidak ada kemampuannya ya, kecuali illallah, kecuali atas kehendak Allah. Sebenarnya tidak ada kemampuan suatu bayang ya jika tiada empunya bayang. Jika tidak ada yang punya bayang begitu saja, yang pemilik bayang itu adalah Allah, zat sebenarnya ya. Nah, itu hidup maksudnya ya. Maka perhatikan hidup, rasa dan wujud. Itu yang perlu diperhatikan. Lihatlah wujud pada wujud nyata, maka tajalilah Allah pada diri. Perhatikan itu. Nah, itu. Menjadilah Allah lihat diri. Allah kenal diri, Allah rasa diri, dan Allah paham diri. Sebenarnya jadinya seperti itu. Allah ada Muhammad pardu wujud, ada mungkinal wujud ya. Yang boleh ada dan tidak wujud maksudnya. Allah yang wajib adanya wujud. Nah, Allah yang wajib adanya ya. Maka nampakkan wujud Allah pada diri. Matikan wujud zahir atau tiadakan zahir. Yang nampak adalah yang batin. Sebenarnya kita
lihat yang batin sebenarnya, tapi luar dan dalam menjadi satu di dalam satu rupa. Sebenarnya wujud laki dan perempuan jadikan tunggal wujud. Nah, wujud istri kita, wujud perempuan semua, maksudnya wujud laki semua juga jadikanlah tunggal wujud, jadikanlah satu wujud, begitu. Wih, masih panjang ini. Yang berwujud-wujud pada alam ini tetap satu wujud. Nah, yang berwujud-wujud pada alam ini tetap satu wujud sebenarnya. Begitu pula yang ada pada alam sagir di dalam tubuh, tetapi tiada wujud lain selain Allah saja yang wujud dan maujud pada diri, begitu. La mentiadakan segala sesuatu, ya. Segala sesuatu wujud selain Allah saja yang wujud pada diri. Nah, itu selain, jangan adakan wujud lain, maksudnya selain wujudnya Allah saja yang ada. Yang banyak itu tetap satu. Itulah tauhid. Tauhid bukan diucapkan, bukan dikerjakan, ya. Tauhid itu, ya. Tekadkan pada diri, bukan mengaku dan diakui sebenarnya, bukan mengaku dan diakui. Jika ada wujud kita dan wujud Allah, berarti ada dua wujud, maka kafirlah kita. Kalau kita menjadikan dua wujud, syirik kita, ya, maka tetap tunggalkan menjadi satu wujud. Contoh, ya, kalau ada wujud saya, ada wujud Allah, berarti dua wujud jadinya. Kalau ada hidup saya, hidupnya Allah, berarti ada dua hidup jadinya. Kalau ada kehendak saya, ada kehendak Allah, berarti dua kehendak. Kalau ada kalam saya, ada kalam Allah, berarti dua kalam jadinya. Kalau ada pandangan saya atau pelihat saya, pelihatnya Allah, berarti dua pelihat jadinya. Jangan seperti itu. Berarti kita masih ada dua jadinya. Masih kita berkuasa jadinya. Seolah-olah kita yang berkuasa. Maka kembalikanlah semua itu hanya kepada Allah. Kita tetap merasa tiada milik, tiada hak kepunyaan kita, supaya kita tidak ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ngutang kepada Allah, maka kita akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kembali kepada nol, kosong, tiada kemampuan dan tiada kebiasaan kita kecuali hanya illallah, kecuali hanya Allah saja yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu itu. Begitu, tunggalkan menjadi satu, satu rupa, satu rasa dan satu hidup. Begitu. Jika ada hidup Allah atau hidup kita, maka jadilah dua hidup. Maka jika ada rasa Allah, ada rasa kita, berarti ada dua rasa. Jangan seperti itu, ya. Sekarang tunggalkan. Sekarang tinggal pilih, ya. Tinggal pilih sendiri mau jauh atau mau maju atau mau mundur. Nah, mau maju atau mau mundur, terserah, tinggal kita yang memilih. Kalau mau maju, jadikan satu semua dalam wujud sejati nyata. Begitu. Kalau mau mundur, silahkan menjadi pupuk-pupuk pohon Kamboja saja. Begitu. Yang hamba adalah jasad kasar yang tiada berdaya, yang bisa sehat dan sakit. Nah, itu yang mewakili dari Allah, ya. Yang mewakili dari Allah, maka disebut wali. Ya, mana yang disebut mewakili? Badan ini yang mewakili dari Allah, atau panjak nenek, semua itu diperintah, sebenarnya disuruh, diperintah, diatur oleh Allah. Yang zahir ini maksudnya, maka disebut bahasa Lombok itu panjak nenek, semua apa yang ada di dalam diri zahir ini diperintah. Sebenarnya maksudnya semua itu menjadi panjak, semua diperintah. Sebenarnya itu oleh zat itu masuk atau hidup itu begitu, karena kuasa hidup itu yang menguasai pada diri. Maksudnya manusia itu adalah firman Allah, karena manusia itu penuh dengan huruf-huruf, ya. Nah, itu manusia itu adalah kitabnya Allah, maka kita disuruh Iqra diri. Sebenarnya kita harus baca diri, paham diri. Manusia itu adalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Maka dikatakan manusia itu rahasia. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu. Terus kita
mau mencari Allah itu kemana ya? Kalau bukan pada diri, kemana kita harus mencari Allah itu kalau bukan kepada diri kita? Kenapa dikatakan satu itu adalah banyak? Ya, banyak itu adalah satu karena tunggal hidup, tunggal rasa dan tunggal wujud. Sebenarnya yang banyak itu tetap jadikan satu, maksudnya ya satu itu tetaplah banyak. Nah, itulah sifat. Nah, itu kelihatannya di dalam diri itu cuma satu. Satu dalam tauhid sebenarnya semua manusia itu ya semua manusia itu satu. Semua itu ada manusia itu adalah satu sebenarnya. Berikut juga di alam sagir dan kabir ya. Semua itu adalah satu. Juga tetap satu, tetap kembali kepada satu ya. Itu satu hidup, makanya menjadi tunggal wujud. Setiap pergerakan tubuh ini harus diikuti atau diingat dengan tunggal gerak, termasuk juga suara napas. Tetapkan menjadi satu, yaitu napas Allah, napas tunggal maksudnya. Supaya menjadi ala fis sholati daimun, maka ikutilah napas. Sembah atau serah yang tiada berkeputusan, itulah laporan setiap detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap waktu saja laporan kita kepada Allah, setiap zuhur asar saja, isya sepanjang malam berarti kita tidak melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan halwat itu kita harus memeriksa, memperhatikan, mengontrol, mengecek ya. Kita harus mengecek, mengontrol setiap detik saluran urat kita. Sebenarnya seolah-olah kita selalu memandang pada diri, maka lihatlah diri maksudnya. Makanya disebut wa nahnu aqrabu bi hablil warid ya. Allah itu lebih dekat daripada urat leher ini ya. Ini perkataan Rasulullah. Nah itu, maka dikatakan urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Allah itu bukan suatu bentuk ya. Allah itu bukan suatu bentuk. Rupa bentuk atau rupa. Akan tetapi Allah selalu berada pada setiap bentuk. Nah itu, karena dialah yang menghidupi dan mengayomi. Itulah kebesaran zat mutlak dan itlak pada diri. Nah itu, jika kita mengatakan kebesaran Allah itu di luar diri, itu terlalu jauh. Kita menghayal ya. Maka sering saya katakan apabila kita tahiyat ya, kemana tiga jari itu menunjuk? Nah itu, kemana tiga jari kita menunjuk? Yang tiga jari itu menunjuk kepada diri ya. Seandainya kita menunjuk ke atas, tiga jari itu akan menunjuk ke ubun-ubun. Seandainya kita tahiyat, tiga jari itu menunjuk kepada diri. Nah itu, kepada jiwa kita. Maka kita harus perhatikan, jangan ketelunjuk saja yang diperhatikan. Dia menunjuk bisa kelewat langit dan bisa kelewat di Mekah. Nah itu, perhatikan yang menunjuk kepada diri. Yang tiga jari yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah menunjuk kepada diri. Itulah syariat tarekat dan hakikat itu. Maka adanya sin, yasin, maka yasin itu berjeriji tiga seperti itu. Sejatinya urat manusia itu berjumlah 144, datang dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu datang dari 30 juz Al-Quran. Nah 30 juz Al-Quran itu datang dari 100 suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Adam 30, Nabi Sis 60, dan kepada Nabi Isa 1, Nabi Musa 1, dan Nabi Daud 1, digabungkan menjadi satu. Itulah 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu digabungkan menjadi 7 ayat Al-Fatihah, dan 7 ayat Al-Fatihah digabungkan, dikecilkan saking rahman dan rahimnya Allah menjadilah bismillah. Bismillah masih dikecilkan lagi saking murahnya Allah menjadilah ilmu titik ba dari bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi innaka antalahu la ilaha illa anta
Allahu alamu bimuradihi, yang artinya dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada, semua itu tidak lain hanya adanya dari Allah atau datangnya dari Allah, dan semua itu tetap kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiada lain yang menjadi pandangan bagi arif billah, ya. Tidak ada lain yang menjadi pandangan bagi arif billah. Karena asik masuk atau zuk di dalam perjumpaannya dengan Allah setiap detiknya. Dia merasa senang, merasa asik, selalu masuk di dalam pandangan Allah, di dalam wujud Allah, begitu. Coba renungkan baik-baik arti doa iftitah, hanya Allah semata, berarti segala-galanya itu perbuatan Allah. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk, ini semua harus dinyatakan pada diri. Begitu maksudnya. 7 indera anggota zahir dan batin itu semua harus dibacakan. Dibacakan yang 7 kalimah itu. Dari bismillah, syahadat, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan berikut innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu a'lamu bimuradihi, dan yang titik baik tadi, karena kalimah itu adalah kalimah-kalimah yang terpoin, sudah ya, sudah terpoin untuk jadi ingatan bacaan kita hari-hari insyaallah dan izin Allah. Nah, itulah doa-doa atau jadi amalan-amalan kita yang harus kita tujukan kepada ketujuh indera kita, termasuk juga Al-Fatihah. Sebenarnya jangan ada yang lain dalam pandangan itu selain daripada Allah. Dalam pandangan ini, ya, maka Rasulullah mengatakan, tidak aku lihat segala sesuatunya melainkan semua itu adalah disertai Allah, dibarengi dengan Allah apapun yang kita lihat. Begitu caranya. Barang siapa yang bisa seperti ini, kata Rasulullah, maka ia akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti, kata Rasulullah, ya. Tiada aku lihat segala sesuatu itu melainkan semua disertai Allah. Setiap gerak, ya, setiap gerak, pandangan, ya, nupus, napas, kerdipan mata, dan lain sebagainya, semua itu tetap kembali kepada Allah. Allah itu habir, maha terang, ya. Allah itu mubin, maha nyata. Di mana tempat keterangan dan kenyataan Allah tidak lain pada diri zahir dan batin. Nah itu, maka jadikan satu antara zahir dan batin, tunggal diri di dalam diri. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi keterangan dan kenyataan Allah pada dirinya, baik di alam kabir maupun di alam sagir, alam pada diri. Nah itu, tidak ada yang mampu dan bisa menghalangi keilmuan ini sebenarnya. Bukti nyata, ya, semenjak 30 tahun, ya, sekian dari dulu sampai sekarang, ya, banyak orang memojokkan saya, ya, dalam kemakrifatan kepada Allah. Malah sering saya disinggung, ya, dalam khotbah, dalam ceramah, dan menjelek-jelekkan dalam artinya kemakrifatan ini, padahal mereka belum paham mengenai keilmuan, ya, sebenarnya. Tetapi pada tahun ini, pada tahun 2000-an, ya, tahun 2000, dan saya disuruh membuka mengenal jati diri. Saya diundangkan waktu itu tokoh-tokoh sesepuh, ya, 2 desa, untuk maksud tujuannya itu adalah mau memojokkan saya. Tapi alhamdulillah saya lolos di situ. Ternyata mereka itu adalah tidak ada nyale sebenarnya dalam keilmuan, tapi sok-sokan, ya, sok-sokan. Maka jangan kita sombong karena keilmuan kita. Jangan kita angkuh karena pemahaman diri kita. Nah, dalam kemakrifatan ini tidak boleh kita selalu menunjukkan diri. Tidak boleh kita selalu menonjolkan diri, karena kemakrifatan kepada Allah ini diibaratkan kotoran di dalam perut kita. Kalau dia tetap di dalam, tetap dia suci, ya. Tapi kalau dikeluarkan sekalipun sedikit, dalam artinya keilmuan ini orang tidak akan paham, karena sebagian besar kita tidak memahami keilmuan. Dalam artinya sebagian besar kita ini berkecimpung atau bergelimang di dalam syariat saja, sehingga keilmuan itu tidak bisa kita pahami. Maka menjadilah
seperti kotoran kita kalau kita keluarkan sekalipun sedikit menjadilah najis, dalam artinya kita akan menjadi perbincangan permasalahan demi permasalahan. Maka kalau sudah paham dalam keilmuan ini ya, kalau kita sudah paham dalam keilmuan ini, rahasiakanlah, artinya seperti itu. Alhamdulillah di situ saya lolos ya. Ternyata mereka tidak ada nyale sebenarnya dalam keilmuan. Bukan saya menyombongkan diri ya, setelah 20 tahun lamanya ya. Setelah 20 tahun lamanya ya, semenjak itu baru terdengar ada suaranya dan ia mengatakan ternyata benar ilmunya Rahmat itu, katanya. Ini bahasanya. Nah, kenapa yang saya herankan, kenapa sudah 20 tahun baru nyambung ya? Yang saya merasa aneh itu, kenapa setelah 20 tahun baru nyambung strum ya? Baru mendapatkan cahaya ilahi maksudnya setelah 20 tahun kemudian. Nah, ini sebagai himbauan dari saya kepada kita semua. Mari kita sama-sama mempelajari ilmu ini. Jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai kita terlambat, malas, bimbang.